wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, kami ucapkan di acara Diklat Online hari ini di komunitas belajar intrakurikuler Majahe SD Negeri Telogong 02. Dan kami pada siang hari ini akan mengambil masih tema yang sama seperti kemarin, yaitu tentang sukseskan transformasi pendidikan di era perubahan. Dan kita hari ini mengambil materi transisi SD yang menyenangkan. Ya, dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan memandu jalannya diklat pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 14 November 2024. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Telogong 02, Ibu Rujiani MPD. Selamat siang, Ibu. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Pengawas Korwil Kecamatan Telogong, Ibu Jumia SPD MPD. Selamat siang, Ibu. Sugeng siang. Selamat siang, sugeng siang, Ki. Selamat siang, Bu. Tak lupa kami juga mengucapkan hormat kepada Bapak Ibu Guru peserta diklat pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Bapak. Semoga kabarnya hari ini baik-baik selalu. Selalu sehat ya. Iya. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita bersama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena siang hari ini kita telah diberikan banyak rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berupa nikmat kesehatan, yang kesehatan itu benar-benar nikmat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian semoga pertemuan siang hari ini akan memberikan dampak positif, membawa kebaikan, membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin tidak usah saya perkenalkan ya, saya host hari ini, semua mungkin sudah kenal karena saya paling tua di sini di jajaran Kecamatan Telogong, okay, semuanya. Sebelum diklat kita mulai, mohon izin saya menyampaikan informasi terkait diklat hari ini. Pertama adalah Bapak Ibu, kami mohon untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Yang kedua, link absen akan kami bagikan di tengah acara, mungkin kurang lebih sekitar jam 1:30 nanti nggih. Silahkan Bapak Ibu mengisi link absennya. Karena data absen akan kami gunakan untuk mengisi daftar sertifikat panjenengan semuanya. Yang ketiga, sertifikat diklat siang hari ini Bapak Ibu Guru digunakan untuk mengisi RHK pada nomor 5, yaitu sukseskan transformasi baik pendidikan di era perubahan, dengan materi yang kita ambil hari ini yaitu materinya adalah transisi PAUD SD yang menyenangkan. Yang mungkin dengan kita nanti akan mendapat poin 4 ya. Yang keempat adalah pada sesi diskusi dan tanya jawab, silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau bisa tanya langsung pada narasumber dengan menekan tombol raise hand ya. Kami mohon Bapak Ibu Guru semuanya menjaga ketertiban dan kenyamanan selama diklat siang hari ini. Saya rasa terima kasih ya. Kita langsung saja ya Bu Ani, karena kemarin kita sudah mengadakan sambutan, jadi tidak ada sambutan hari ini ya. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung kita buka nggih webinar siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang ketiga itu doa. Mari Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru pengawas,
Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan peserta di kelas siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara kami lanjutkan, yaitu mungkin langsung saja ini kita memberikan memberikan kesempatan buat narasumber. Yang pertama Ibu Jumiah, mekaten Bu Ani? Pertama adalah acara inti, yaitu pemaparan materi, mungkin ini oleh-oleh dari Bu Ani sama Bu Jumiah dari diklat kemarin yang di Jogja ya Bu ya. Mungkin ini kelanjutan dari yang di Novotel itu yang di kelanjutannya adalah tentang betul sekali. Monggo Ibu Jumiah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Siti. Suara saya terdengar? Karena ini Terdengar, tadi Bu. suara Siti. Agak Suara saya putus-putus, Bu. terdengar jelas, Bu Siti? Putus-putus Ibu. Agak putus-putus, Bu. Suara saya terdengar apa putus? Ini terdengar. Tidak kedengaran, Bu. Tidak kedengaran sama sekali. Oh, terdengar deh. Baik. Karena tidak putus-putus ya. Itu sinyal ya? Saya yang bisa mendengarnya. Yang penting itu putus-putus. Mboten mireng Ibu. Itu kurang kencang, Bu. Tidak kedengaran, Bu. Maaf ini Putus-putus. di Pak ruangnya Mas Ri sama Mbak Lisa. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdengar tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus. Ini sinyalnya, Mas. Ya, bentar ya. Pakan dulu. Nggih. Sing muda nok ndi iki? Glodok. Hah? Apakah ini masih terdengar suara saya atau putus-putus? Terdengar, Bu. Terdengar. Nggih. Karena ini tadi saya mengikuti itu putus-putus dari suara putih. Itu saya atau terdengar jelas ya? Iya. Sambung. Baik, terima kasih. Ini sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang hebat dan luar biasa. Siang hari ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi sharing dengan Bapak Ibu semua melalui Pembel Majahe Maju Jaya Hebat di SD Negeri Togo 02. Ini masih terdengar Bu Ani? Masih, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang gerakan transisi PAUD SD. Izin share screen Bapak Ibu ya.
Sudah Bapak Ibu? Dereng. Oh ya, belum terlihat ini share screen saya ya. Ini kakak ini nggak apa-apa satu ya. Itu untuk sini. Ya, terima kasih. Bentar ya Bapak Ibu, ini kan saya di Sampun medal, Bu. Oh ya, Sampun medal. ini saya kan di apa namanya Pak Tulus ya. Setelah itu ya tak pindah di ruang apa ini. Ruang rapat di sisi di dalam tempat di kelas pendidikan. Sudah. Terima kasih ya Mas Rengga. Ini dibantu Mas Rengga sama Mbak Lili. Ruangan yang itu sebelahnya kepala dinas tadi di ruang luarnya Pak Tulus ya. Oh, nggih, Bu. Kita dirapat Mas Sandy yang ada di atas, saya turun ini karena ya sudah apa ya, sudah ada janjian dengan Bapak Ibu semua ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sampun. Ini ruangan Sampun. khusus. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tadi tentang materi mengapa ada perlu transisi PAUD dan SD ya. Apakah SD itu dianggap anak PAUD? Ya, karena menurut UNESCO bahwa usia dini adalah 0 sampai 8 tahun. Sedangkan anak 8 tahun itu kan sudah masuk SD ya. Jadi fase A atau kelas 1 2 itu masih dikategorikan anak usia dini. Apakah perlu atau mengapa kita perlu melakukan perubahan pembelajaran di SD kelas awal? Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada siang hari ini, kita akan melakukan jargon dulu dari transisi PAUD SD ya. Transisi PAUD SD, satu tim, satu tujuan. Transisi PAUD SD menyenangkan. Ya, coba nanti semua bisa melakukan itu. Kita lakukan dulu ya. Transisi PAUD SD, satu tim, Satu tujuan. transisi PAUD SD Menyenangkan. Terima kasih. Itu nanti kita perlu sebagai guru kelas awal atau guru kelas A, kelas 1, 2 harus paham dan tahu seperti apa tahu mengajarkan anak didik di kelas SD awal itu. Nah, sehingga anak-anak itu akan merasa nyaman dan tenang sewaktu mereka itu masih di sekolah TK. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan yang dibayangkan itu mengerikan. Kalau di SD itu pasti harus hitung-hitungan, harus bisa makan, membaca harus bisa langsung lancar. Nah, tidak Bapak Ibu ya, karena memang di fase awal kalau di TK itu kan prasekolah ya. Tapi bolehkah di TK itu kita mengajarkan, di PAUD itu mengajarkan Salestung? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Ini pemahaman awal. Boleh tidak? Boleh tapi yang sederhana. Boleh, tapi dengan cara bermain dan menyenangkan. Sehingga anak-anak itu tidak menyadari kalau mereka itu belajar matematika, dia itu belajar membaca, belajar huruf, angka itu mereka tidak sadar. Jadi mereka tahu dengan cara yang menyenangkan. Ya, jadi ada cerita ini ya, ada cerita. Ada ibu pengen menyekolahkan anaknya itu yang
menyenangkan di kelas awalnya. Dia sudah cari ke beberapa SD, ternyata tidak menemukan suasana kelas yang hampir sama di TK di kelas 1 awal, terutama di masa-masa masuk yaitu di kelas 1 semester 1. Jadi di SD itu langsung Bapak Ibu guru kelas 1 langsung mengajarkan membaca, langsung matematika. Nah itu kan sebetulnya itu belum pada tahap itu. Ya. Jadi karena ini transisi adalah jembatan dari PAUD ke SD, maka guru kelas 1 harus bisa membawa suasana itu menyenangkan, tidak menakutkan. Ya, jadi diadopsi dari TK masuk ke SD. Untuk itu guru kelas 1, guru kelas awal harusnya paham, yaitu melakukan agar memahami karakteristik peserta didik, memahami bagaimana mereka belajar sebelumnya, maka ada yang namanya asesmen awal. Seperti apakah asesmen awal Bapak Ibu yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan untuk SD kelas 1? Silakan yang bisa bercerita, mungkin di sini ada guru kelas 1 bisa bercerita. Bu Tia, Bu. Bu Tia, guru kelas 1, silakan Bu Tia bisa bercerita ya. Bagaimana Bapak Ibu kelas 1 itu melakukan asesmen awal terhadap anak didik baru. Mungkin saya bisa berbagi pengalaman saya. Kemarin saya itu melakukan asesmen awal pada masa MPLS, masa pengenalan sekolah. Pertama saya itu di sini saya ingin menitik beratkan, kemarin kan saya alhamdulillah itu kita kan sudah sering dapat webinar tentang transisi PAUD SD menyenangkan. Kita menekankan pada 6 pondasi dasar Niko. Saya itu kemarin itu membuat permainan pertama itu anak-anak saya ajak, kalau nggak salah itu permainan betengan. Mungkin anak-anak itu belum tahu role-nya atau aturannya bagaimana, saya cerita. Di sini saya membuat rubrik. Untuk penilaian saya itu anak bisa berkomunikasi dengan temannya, bisa bekerja sama dalam itu. Kemudian saya melihat, dari saya jelaskan, aturannya bermain betengan gini. Saya juga melihat emosional anaknya kayak apa. Dari begitu, setelah mereka kan biasanya di situ kan ada istilahnya ada bertanding dengan lawan, ada yang kalah, ada yang menang, gitu nggih. Dari itu saya amati, saya sambil membuat rubrik. Yang saya amati adalah waktu itu adalah membuat kerjasamanya anak, emosional anak, apakah anak bisa komunikasi atau berbagi dengan temennya, semua gotong royong. Kalau ini betengan itu harus sistemnya kayak gini, ayo kejar kayak gitu. Saya kemarin kayak gitu Ibu, dan masih banyak yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Nah, ini Bu Siti ini sudah paham tentang 6 pondasi dasar dari transisi PAUD SD. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan sampai ke sana. Dari tadi yang dilakukan Bu Siti, tentunya ada beberapa pondasi yang masuk di sana, ya Bu Siti. Baik, kita bahas dulu mengapa kita perlu melakukan perubahan pembelajaran di SD kelas awal, Bapak Ibu ya. Perlu apa tidak ini Bapak Ibu? Sangat perlu. Iya, Bu. Sangat perlu, karena apa? Biar terjadi chemistry antara PAUD dan SD di kelas awal, karena masih masa-masa pertumbuhan anak usia dini. Iya, Bapak Ibu, ini tadi salah satu sudah menceritakan, kemudian ada beberapa miskonsepsi, ya, miskonsepsi anak-anak masuk ke SD. Lah ini yang kadang guru kelas 1 juga ada miskonsepsi. Kepinginnya guru kelas 1 anak masuk kelas itu sudah bisa membaca, bisa menulis, sehingga seakan-akan beban itu ditumpahkan di guru TK-nya. Padahal kan tidak seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, seperti apa toh transisi PAUD SD? Jadi banyak anak-anak yang merasa takut ke sekolah karena di dalam pikirannya anak-anak itu pasti terpenuhi dengan adanya matematika. Mungkin gurunya sangat
galak. Tidak seperti saya waktu di TK. TK itu kan isinya anak-anak adalah bermain yang menyenangkan. Terus mereka harus masuk SD dengan banyak tumpukan buku, banyak tugas, banyak PR. Kemudian masih ada hitungan matematika. Nah, anak-anak bayangannya seperti itu. Lah itulah yang harus kita hilangkan, miskonsepsi seperti itu. Apa yang Bapak Ibu inginkan agar anak-anak ini bisa tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan umurnya? Nah, perkembangan anak usia PAUD 08 adalah anak-anak yang tumbuh kembang dengan hal yang positif, menyenangkan. Kalau dia belajar itu merasa tidak tertekan. Jadi dia melakukan sesuatu tapi sudah masuk ke numerasi, masuk ke literasi, masuk juga di aspek kognitifnya, masuk juga di sosial emosionalnya, di bahasanya, kemudian motoriknya. Nah, dia masuk di situ. Seperti hampir sama, kelas 1 itu hampir sama dengan TK, terutama di kelas 1 semester 1. Ya. Kemampuan fondasi anak ini dapat dilanjutkan ketika anak berada di SD kelas awal. Di TK banyak anak menangis. Di SD kelas 1 banyak ada anak menangis, ya jangan dimarahi atau jangan ditakut-takuti ya. Karena apa? Karena pada dasarnya mosok dari kelas yang menyenangkan langsung masuk ke materi, mereka akan jeglek. Lah ini akan merusak perkembangan sosial, perkembangan mental dan emosional anak tersebut. Kemudian ada lagi nih, di SD ada masuk harus bisa baca, tulis, hitung. Kalau di desa sepertinya nggak ada ya, Bapak Ibu, apalagi di kecamatan kita Probolinggo, mungkin KB-nya berhasil ya. Banyak sekolah yang tidak memenuhi idealis satu kelas. Kalau satu kelas SD itu kan 28 ya Bapak Ibu, kalau SMP 32 ya. Jadi syarat masuk SD tidak harus bisa baca tulis hitung. Jadi baca tulis hitung bukan termasuk prasyarat anak masuk SD. Tiap sekolah harus dipenuhi sebelum SD. Yang dimaksud siap sekolah ini adalah baca tulis hitung. Betulkah seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Oh tidak ya. Jadi tentang siap sekolah yang bisa baca tulis hitung harus kita hilangkan di pendidik kelas awal. Karena apa? Proses membangun kemampuan fondasi anak untuk memiliki kematangan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selesai di PAUD. Itu termasuk miskonsepsi. Jadi kita masih tetap membangun fondasi anak, tadi sudah disebutkan Bu Siti, yaitu membangun 6 fondasi anak untuk siap sekolah. Jadi salah satu calistung atau kognitif hanya salah satu dari 6 fondasi yang harus kita bangun di anak usia dini. Karena PAUD dan kelas awal adalah sebuah transisi. Tapi kalau di kota-kota besar, masih ada syarat masuk PPDB, anak harus bisa calistung. Banyak sekolah orang tua terutama ya, ada beberapa TK yang sini mengajarkan anak belajar berhitung, kemudian membaca menulis. Anak yang sini SD yang TK yang sebelah sini yang A tidak, yang B iya. Sehingga orang tua itu justru juga harus kita hilangkan miskonsepsinya terkait bahwa anak TK harus sudah bisa baca tulis hitung. Itu harus kita hilangkan juga.
Sehingga karena di TK itu tidak ada baca tulis hitung, akhirnya orang tua juga beramai-ramai mencari tempat les yang mengajarkan calistung untuk anak TK. Nah, ini juga kita harus bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, terutama orang tua siswa yang ada di kelas TKA maupun TKB. Untuk saat ini di awal-awal dulu banyak pengawas ya, terutama di daerah perkotaan, itu betul-betul dalam monitoring evaluasi PPDB betul-betul menekankan bahwa masuk SD tidak boleh ada tes calistung. Tidak boleh juga ada proses drilling untuk di PAUD. Sehingga itu sangat membosankan bagi anak. Sehingga anak apa? Dampak dari membosankan, maka anak akan malas untuk belajar. Sehingga yang dilakukan anak, kalaupun itu anak mampu membaca, orientasi ke baca tulis hitung saja akan menghadirkan kemampuan literasi yang rendah. Anak bisa lancar membaca namun tidak paham artinya. Jika kita memaksakan bahwa anak harus bisa baca tulis hitung di fase fondasi atau fase awal di PAUD maupun di kelas 1. Mereka lancar membaca, namun mereka tidak memahami apa arti dari yang dibacanya. Sehingga itu akan menghadirkan kemampuan literasi yang rendah. Padahal literasi adalah mampu memahami apa yang dibacanya, mampu menggunakan apa yang dibacanya sesuai, mampu bukan ini ya, petunjuk dalam dia membaca sesuatu. Jadi anak yang masih TK, saatnya dia itu bisa lancar membaca, nanti dia akan menghadirkan kemampuan literasi yang rendah karena mungkin dia dipaksa untuk bisa membaca. Orang tua akan sangat bangga jika anak yang sudah TK, masih di TK itu, dia sudah lancar membaca dengan cara dipaksa harus bisa. Tapi kalau memang anak bisa membaca, tapi dengan kemampuannya dia dengan senang, dengan dia bermain, bisa mengenal simbol angka dan simbol huruf, lah itu sudah berbeda. Karena itu dari cara bermain anak bisa membaca. Beda kalau anak diwajibkan harus bisa membaca. Gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini harus kita bangun sejak awal, sejak dini. Tiap sekolah, karena periode ini ya menurut UNESCO, meskipun di Indonesia itu anak usia dini sampai 6 tahun, tapi kan sekarang kita mengacu ke UNESCO ya, bahwa anak usia dini 0 sampai 8 tahun. Jadi siap sekolah bukan berarti anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kesiapan sekolah adalah suatu kondisi di mana anak itu memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SD maupun di MI. Harus tercapai sebelum SD. Kesiapan sekolah suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan untuk fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini perbedaan kesiapan sekolah sebelum dan setelah. Yang sebelah kiri adalah sebelum. Jadi pada saat itu kesiapan sekolah diartikan di mana anak memiliki kemampuan itu, siap sekolah itu di fase TK sebelum masuk ke SD. Tapi setelah ada gerakan transisi PAUD SD, bahwa kesiapan sekolah itu di mana anak memiliki kemampuan fondasi. Tadi nanti kita bahas ada 6 fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat dapat dicapai di SD, yaitu di fase A. Kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa siap sekolah artinya anak sudah memiliki kemampuan fondasi secara utuh. Agar anak siap sekolah, kemampuan fondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2 SD.
Jadi kalau TK anak belum bisa fondasi kognitifnya, belum bisa membaca, menulis, berhitung, bisa berlanjut ke fase A yaitu kelas 1 sampai kelas 2. Namun harus Bapak Ibu pahami bahwa fondasi kognitif adalah sebagai salah satu dari 6 fondasi yang harus kita bangun di anak usia dini. Transisi PAUD ke SD merupakan sebuah gerakan, bukan program Bapak Ibu. Karena gerakan ini dimiliki oleh seluruh pihak, baik masyarakat, mitra, orang tua, dan lainnya. Bukan hanya Kemendikbudristek. Gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan memastikan bahwa dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hal yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Target perubahan. Nah, apa visi yang dicapai oleh gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Bahwa proses belajar di PAUD dan SD kelas awal berkesinambungan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Jadi ada jembatan, ya, transisi adalah jembatan dari PAUD ke SD. Sehingga gradasinya jangan sampai terlalu jelek atau terlalu kelihatan. Tadinya mereka, anak-anak saya di PAUD menyenangkan karena selalu bergerak, bernyanyi, melakukan kegiatan, padahal mereka sebetulnya tidak sadar bahwa setiap apa yang dilakukan itu pasti memasukkan fondasi di dalamnya, baik fondasi kognitif, fondasi motorik, fondasi bahasa dan sosialnya, kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan. Di PAUD juga kan diajarkan ya, berdoa sebelum melakukan sesuatu, berdoa sebelum makan, mengucapkan salam setiap masuk ke ruangan, baik ruang kelas, ruang sekolah maupun di rumah. Kemudian mereka juga berdoa setiap mau makan, mau tidur, bangun tidur, memakai pakaian, termasuk fondasi di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat 3 target perubahan yang perlu kita lakukan bersama, yaitu satuan pendidikan, baik itu SD, MI, dan kejar paket A, menghilangkan tes calitung dari proses penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Jadi selama 2 minggu pertama, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya yang bisa membuat anak kita nyaman berada di SD. Tentunya dengan gerakan-gerakan, permainan-permainan, perkenalan kepada lingkungan sekolahnya, perkenalan kepada semua tendik yang ada di sekolah tersebut, ya. Tentunya harus dengan hal yang menyenangkan. Kemudian menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan SD. Bagaimanakah target perubahan memastikan hal tersebut itu tercapai? Nah, ini untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Bapak Ibu itu memastikan bahwa gerakan transisi PAUD itu tercapai di kelas awal Bapak Ibu. Saya minta satu saja dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Bapak Ibu itu memastikan bahwa pembelajaran di kelas 1 sudah menerapkan 6 fondasi atau melakukan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Silakan, di sini mungkin ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, boleh raise hand. Silakan, kecuali Kepala Sekolah SD Trogowo 02. Yang raise hand siapa nih tadi? Ada? Silakan Bapak Ibu yang Kepala Sekolah, bagaimanakah memastikan bahwa pembelajaran di SD kelas 1 ya
itu memastikan bahwa transisi PAUD SD itu tercapai dan menerapkan 6 fondasi. Lalu nanti kita belum bahas terkait dengan 6 fondasi yang harus kita tanamkan di anak usia dini, yaitu 0 sampai 8 tahun. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan meminta dari Kepala SD Trotu 02. Silahkan, Bu Ani. Ya, siap Bu Jum. Ya, kalau saya sendiri melakukan observasi Bu, dan ini ya semacam pengamatan di kelasnya Bu Tiah dan kelasnya Bu Nia. Karena anak usia dini ini sampai dengan kelas 2. Jadi kalau saya mengamati di kelas 1 dan 2 ini, Bu guru kami sudah melakukan berbagai macam strategi dan metode yang istilahnya sesuai dengan apa ya, ini untuk mendukung transisi PAUD SD. Jadi sudah ada mulai pembelajarannya itu tidak yang langsung anak-anak harus mendengarkan gurunya. Misalnya untuk berhitung ini juga menggunakan media-media yang jelas bendanya, sehingga tidak langsung itu mengacu pada ini materi, tapi lebih pada fondasi-fondasi yang memang alhamdulillah sebelumnya ini kan guru-guru kami sudah banyak belajar juga mengenai apa saja yang harus dilakukan, sehingga bukan kognitif yang paling utama, tapi lebih pada karakter anak, mulai dari sebelum pembelajaran ada berdoa terlebih dahulu, bagaimana ketika bertemu dengan guru, bagaimana ketika bertemu dengan temannya, bagaimana ketika anak-anak itu misalnya gurunya menyampaikan siapa yang mau maju, semua tunjuk jari, tapi yang dipilih salah satu ini mereka nggak kecewa seperti itu. Jadi memang dari anak-anak ini sudah terlihat sehingga mana ini yang ini sudah bisa menghargai temannya. Oh, yang ini mutungan. Jadi ada yang kelas 1 tuh mutungan, Bu. Jadi kalau misalnya dia pengen apa kok nggak keturutan terus mutung itu terus nanti keluar, tiba-tiba keluar kayak gitu, nanti balik lagi seperti itu. Itu ada ya. Alami seperti itu Bu sekilas, dan nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain mungkin. Ini kayaknya yang di luar Pati ini pada hujan Bu, tadi pada WA. Ini katanya mau gabung juga ada yang susah seperti itu. Terima kasih Bu Jum. Baik, terima kasih Ibu Ani. Sekarang saya ingin juga mendengar dari Bapak Ibu guru kelas fase A. Bagaimanakah mengajarkan anak di fase fondasi tersebut? Silakan bisa berbagi di sini. Bisa Raisen? Guru kelas 1 atau guru kelas 2 bisa berbagi praktek baik terkait bagaimana ini ya. Itu Mbak Titin. Ya Mbak Titin. Bagaimana mengajarkan anak di fase-fase kelas awal atau fase A ya. Di sini kan yang kelas 1 2 usia sampai 8 tahun itu di kelas 1 dan 2. Boleh kelas 1 atau boleh kelas 2? Bagaimana terutama yang guru kelas 1 saja. Karena guru 1 kan transisi dari PAUD ke SD. Bu Indah, silakan Bu Indah. Bu Indah SD 1 Bu. Guru kelas 1 sepertinya Bu. Telogowu 1. Ya, ini ada Bu Indah, Bu. Iya, silakan Bu Indah. Bu Indah, yuk. Nyambung nggak ya ini? Mbak Titin dari Taman Sari 1 juga asik, Bu, kalau ngajar kelas 1, Bu. Dari SD Taman Sari 1 ada Bu Titin? Adakah Bu Titin? Ada kok. Ada, Mangga. Ayo Bu Sonia. Bu Sonia yang mau cerita, Bu. Ya, silakan Bu Sonia. Bu Sonia baru lari menuju laptop. Kabur ya. Bu Sonia tuh kalau ngajar asik Bu, biasanya pakai jargon-jargonnya banyak sekali. Oh, yang penting anak itu menyenangkan dulu ya. Senang dulu. Sudah senang dia akan mampu menerima apa yang akan kita berikan, kita ajarkan. Karena kita di sini juga tidak hanya memberi saja ya, karena kita hanya
guru juga sebagai fasilitator, ada kalanya memberi, ada kalanya memberikan spirit, motivasi, stimulus kepada anak untuk mereka bisa belajar. Baik, silakan. Misalnya ada tidak? Ya, kalau Ya, Ibu. tidak, Oke, terima kasih atas waktunya. Sedikit membagikan pengalaman. Memang sebelumnya di tahun kemarin sudah ada transisi PAUD. Kita coba mengimplementasikan di kelas 2, Ibu. Memang dari mulai pajangan yang kita pajangi berwarna-warni, kemudian dari pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, terus juga sekarang saya tambah dengan adanya yel-yel, Bu. Misalnya kalau ada setiap kelas, setiap tahun, itu memang ada kelas 2 ceria, kemudian ada kelas 2 asik, seperti itu. Jadi setiap kita masuk punya yel-yel sendiri. ya, baik, terima kasih Bu Sonia. Baik Bapak Ibu, izin saya screen lagi ya. Di sini akan saya tampilkan sebuah gambar. Dari gambar ini, gambar apa itu Bapak Ibu? Gambar yang pertama. Rumah yang hampir jadi, bangunan rumah. Rumah. Sebelum bangun rumah apa yang dibangun? Fondasi, Proses baru fondasinya. Kemudian di gambar kedua ada tunas yang sedang berproses untuk tumbuh. Untuk tumbuh pertama apa yang ada? Kalau tadi rumah itu kan ini membuat fondasi dulu. Kalau tumbuhan itu yang tumbuh lebih dulu apa? Akarnya, betul ya. Dan ini adalah gambar neuron-neuron otak. Nah, Bapak Ibu bisakah memahami gambar ini? Jadi kuat tidaknya bangunan tergantung dari fondasi awal. Semakin Fondasinya, Bu. semakin kuat fondasi yang kita bangun, maka bangunan itu akan berdiri kokoh, mungkin bisa bertahan sampai beberapa puluhan tahun dibandingkan dengan rumah yang mungkin fondasinya lemah atau bahkan tidak punya fondasi atau hanya fondasinya itu dibuat dangkal. Kemudian ini pohon itu tumbuh akarnya dulu. Semakin kuat akarnya, pohonnya juga akan kuat. Ya, pentingnya dibangun sebuah fondasi, Bapak Ibu. Jadi untuk itulah kita harus membangun fondasi dasar itu sejak dini, sejak dari 0 sampai 8 tahun. Kalau dari 0 sampai sebelum masuk sekolah, siapakah yang harus membangun fondasi anak itu? Yaitu orang tua berperan penting. Kemudian kalau di masa sekolah, TK, PAUD, prasekolah, maka membangun fondasi di samping orang tua juga dari Bapak Ibu guru di PAUD. Kemudian masuk SD. Nah, ini adalah kelanjutan. Maka yang membangun fondasi adalah orang tua, orang-orang di sekitarnya, dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dasar. Pentingkah membangun fondasi itu untuk sebuah kegiatan, sebuah bangunan? Penting apa tidak Bapak Ibu? Sangat penting sekali ya. Dari sudut pandang perkembangan anak, kemampuan fondasi yang kokoh memungkinkan anak memiliki berbagai kemampuan lain yang lebih kompleks. Namun begitu lingkungan juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya. Biasanya anak itu akan meniru apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kalau sekitarnya dia bergaul dengan orang-orang dewasa yang di situ banyak ada menggunakan kata-kata yang kurang baik, maka anak itu juga akan mengikutinya. Dia melihat orang kok di sekitar saya seperti ini berperilaku, maka dia akan mengikutinya. Untuk itulah dari keluarga juga harus hati-hati dalam fase perkembangan anak usia dini ini.
Fondasi yang rapuh akan sulit membangun kemampuan yang lebih kompleks di kemudian hari. Kemudian Bapak Ibu, kemampuan fondasi perlu secara konsisten dibina dari, kalau biasanya kita itu ada yang mulai dalam kandungan itu juga sudah membangun fondasi. Ada ya waktu hamil itu mungkin anak di ini setelke musik klasik, kemudian ayat-ayat suci Al-Quran, karena sebetulnya juga dari dalam kandungan itu sudah bisa kita tanamkan hal-hal yang positif sampai di anak lahir 0 sampai 8 tahun. Contoh ini Bapak Ibu, anak berada di PAUD maupun SD kelas awal, setujukah Anda bahwa Anda akan menginginkan profil anak seperti di bawah ini? Mengenal Tuhan dan memiliki budi pekerti yang baik. Setuju? Kita tidak perlu berteori kepada anak, tapi dalam keseharian kita menanamkan. Misalnya ada anak yang bertengkar, ya, memukul temannya. Itu kita pahamkan bahwa memukul itu tidak baik, berbohong itu tidak baik juga. Kemudian mampu mengelola emosi. Contoh mengelola emosi jika ada temannya yang menangis karena terjatuh. Itu ada beberapa anak yang cuek saja, ada beberapa anak yang menolong, ada beberapa anak yang menghibur. Nah, ini yang kita tanamkan bagaimana cara mengelola emosi. Termasuk ada anak yang jatuh, yang lain kita ajarkan. Kalau ada temannya yang kesusahan, maka kita juga harus membantunya. Kemudian anak tidak tantrum. Tantrum itu apa ya? Tantrum itu suatu emosi, mudah marah, mudah tersinggung, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini kita harus bisa mengelola emosi anak agar anak tidak tantrum. Memiliki motorik yang baik untuk merawat dirinya sendiri. Contoh, kalau di anak usia dini mampu memakai baju sendiri, mengancingkan pakaian, bisa makan sendiri, kemudian mandi sendiri. Apalagi Bapak Ibu, contoh fisik motorik untuk merawat diri sendiri untuk anak. Ada bisa memberi contoh Bapak Ibu? Kemudian anak mampu berkomunikasi secara sehat. Kalau di kelas, ya tidak hanya di kelas PAUD saja ya, orang dewasa ini juga bisa terjadi. Misalnya mengeluarkan pendapat, kemudian dibully, dan lain sebagainya, saya yakin kemudian besoknya tidak mau berpendapat lagi. Jadi kita ajarkan anak-anak untuk berani berpendapat, dan yang lain juga harus menghargai pendapat temannya. Karena setiap pendapat itu tidak ada yang salah atau benar, tapi ada kesepakatan bersama. Jadi kita harus menampung aspirasi anak. Jangan sampai anak bertanya, ini pengalaman saya terjadi ya. Dulu saya di kelas tinggi, kadang itu kalau namanya di kelas tinggi mengajarkan matematika, terus anaknya sulit itu kadang kan kita stres kadang ya itu. Terus saya itu mencari hiburan, kadang itu ini pengalaman saya, sebenarnya itu juga tidak baik. Saya ke kelas 1, guru kelas 1 waktu itu gurunya itu sangat senior. Jadi kalau ada anak yang bertanya itu dibentak. Nah, dan timbul kata-kata yang sudah kurang baik. Ada anak bertanya dibentak, ada anak bertanya langsung, ini ada juga nih pipinya dicoret dengan pensil, pulpen. Itu akan menimbulkan efek yang tidak baik, dampak yang tidak baik buat perkembangan anak. Jadi kita harus bisa menampung semua aspirasi anak sehingga anak tidak akan tidak akan juga untuk bercerita karena ceritanya tidak direspon atau tidak dihargai. Nah, itu salah satu
contoh bagaimana kita membangun sosial dan bahasa anak. Selanjutnya Bapak Ibu, memaknai belajar sebagai kegiatan yang positif. Bahwa anak tahu belajar itu untuk dirinya sendiri. Bahwa belajar itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan anak itu sendiri agar mampu berkembang dengan baik untuk dirinya di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Jadi anak belajar itu tidak disuruh, tapi dia senang melakukannya. Itu contoh mana belajar suatu kegiatan yang positif. Selanjutnya memiliki kematangan kognitif. Lah ini salah satunya adalah anak talistung, yaitu belajar membaca berhitung. Bukan berarti di TK itu tidak boleh diajarkan talistung, boleh Bapak Ibu ya. Sama caranya adalah dengan cara yang menyenangkan. Bagaimanakah kita bisa melihat bahwa kita sudah menanamkan fondasi itu kepada anak? Yaitu melalui pengamatan sehari-hari Bapak Ibu. Bapak pasti bisa mengamati ya bagaimana perkembangan sosial dan bahasanya, emosionalnya, kognitifnya, kemudian motoriknya, bagaimana perkembangan tentang ketuhanannya, itu bisa kita lihat melalui pengamatan. Contoh ini ya, saya akan bahas sampai di 6 fondasi saja. Yaitu contoh perilaku di 6 fondasi. Bentar Bapak Ibu, baterainya habis. 6 fondasi yang harus kita tanamkan pada anak usia dini. Yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kalau yang ini saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti sudah melakukannya. Seperti apa? Contoh tadi sudah disebutkan Bu Diani bahwa melakukan sesuatu dengan berdoa. Di sini ada contoh anak berdoa. Ini adalah budi pekerti dan nilai agama. Termasuk ini anak diajarkan membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana jika di sekitar anak tidak ada tempat sampah? Apa yang Bapak Ibu tanamkan pada anak didik Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya, tetapi pada saat anak itu bermain atau pada saat anak itu membuang sampah tidak ada tempat sampah di sekitarnya. Apa yang Bapak Ibu tanamkan kepada anak tersebut? Bapak Martono, silakan Pak Martono raise hand. Biasanya kedudul, Bu. Betul ya. Bagaimana jika di sekitarnya tidak ada tempat sampah? Apakah kan pesannya kan begini, buanglah sampah pada tempatnya. Karena tidak ada tempat sampah, anak bingung membuang kemana, karena pesannya itu tidak ada tempat sampah, kemudian apakah harus dibuang sembarangan, ataukah kita tanamkan bagaimana membuang sampah jika di sekitarnya tidak ada tempat sampah? Silahkan. Dibawa pulang, Bu. Oh iya, dibawa pulang. Yang lainnya? Monggo yang lain menjawab. Jika tidak biasanya taruh di sorok. Oh, Bu Yunan dari monggo. Yunan deh, silakan Bu Yunan. Bu, izin menjawab ya Bu. Silakan Bu Yunan. Biasanya anak-anak saya bekali. Kalau misalnya nggak nemu tempat sampah itu dikantongi dulu. Nanti kalau sudah ketemu baru dibuang ke tempat sampah. Nah, ya, Demikian Bu, terima kasih. Luar biasa Bu Yunan, terima kasih, betul ya. Membuang sampah pada tempatnya, kok tidak ada tempat sampah, apa yang harus anak-anak lakukan? Maka Bapak Ibu guru mengajarkan anak-anak, simpanlah sampah itu sampai nanti
menemukan tempat sampah. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Yunan dan Bapak Ibu semua, Bu Riris juga. Jadi kata kuncinya tersebut adalah mengenal agama dan budi pekerti, hal-hal kita ajarkan yang sederhana-sederhana dulu. Karena kalau kita menanamkan sejak dini, itu akan lebih mudah anak untuk tertanam di hati dan sanubarinya, sudah terkonsep di memorinya. Selanjutnya itu adalah fondasi yang pertama, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, kalau kita lambangkan dengan simbol gerakan mengenal agama dan budi pekerti itu dengan begini ya, sama juga lagu profil pelajar Pancasila kemarin. Terus selanjutnya, apa fondasi yang kedua yang harus kita tanamkan selain anak itu mengenal agama dan budi pekertinya? Budi pekerti banyak ya, membuang sampah pada tempatnya, menolong sama temannya, punya rasa empati, punya rasa simpati, itu masuk pekerti yang baik. Fondasi yang kedua adalah kematangan emosi yang cukup untuk kegiatan di lingkungan belajar. Kata kuncinya adalah kematangan emosi dan mengatur emosi. Tidak banyak anak yang jika melihat temannya bersedih, dia akan menghibur. Ini tidak banyak anak. Itu adalah salah satu kematangan emosi. Terus bagaimana agar semua anak memiliki kematangan emosi? Ya kita setiap hari harus membimbing anak-anak. Kalau ada temannya yang bersedih, maka harus ada yang menghibur. Gitu ya. Jika ada anak yang tidak membawa bekal, itu kita juga harus tanamkan ke anak. Jika ada temannya yang tidak membawa bekal, maka kita harus mengajarkan anak untuk sedikit berbagi bekalnya. Itu kalau tidak kita ajarkan, kita tanamkan sejak dini, maka rasa empati dan simpati anak itu nanti di kemudian hari akan tipis ya. Karena di sini kematangan emosi, tidak mudah marah. Contoh, jika ada anak yang tidak sengaja merobek buku temannya, nah, yang satu yang punya buku pasti mungkin marah. Nah ini kita harus mematangkan, jika seperti itu tidak usah marah. Mungkin temannya itu tidak sengaja. Yang kita ajarkan untuk temannya yang merobekkan tadi, diajarkan untuk selalu minta maaf jika melakukan kesalahan. Seperti kata ini ya, pepatah ya, terima kasih, permisi, dan minta maaf. Nah itu harus kita tanamkan sejak dini kepada anak. Jika melakukan sesuatu ke ada orang lain, ajarkan mereka untuk permisi dulu. Kemudian ajarkan mereka selalu mengucapkan terima kasih jika diberi atau ditolong atau apapun dari orang lain. Ajarkan kepada anak-anak untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. Karena banyak anak melakukan kesalahan itu sulit untuk meminta maaf. Jadi kematangan emosi ini harus kita bina, harus kita tanamkan sejak anak usia dini, biar nanti ke depannya dia akan sudah menjadi karakter, karena karakter itu tidak bisa kita tumbuhkan dalam waktu 1-2 bulan, tapi adalah sesuatu yang dilakukan secara rutin bertahun-tahun akan menimbulkan sebuah karakter. Selanjutnya Bapak Ibu, fondasi yang ketiga adalah keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu lainnya. Kata kuncinya adalah keterampilan sosial, keterampilan bahasa, interaksi dengan teman, dan interaksi dengan individu lain. Di sini yang paling penting Bapak Ibu, hindari anak-anak itu untuk sendiri. Satu, kenapa anak-anak itu sendiri? Biasanya dia bermain dengan gadget atau HP-nya. Ini akan sangat fatal ya, akan sangat fatal ini kalau anak sudah menyendiri, dia bermain dengan HP asik, dia lupa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Dia akan sulit nanti ke depannya, dia akan sulit bergaul dengan orang lain.
sulit bertemu orang lain terus menyapa, tersenyum, itu sulit. Dia pasti akan cenderung introvert atau apa itu, anak yang tidak suka bergaul dengan temannya. Ini contoh nyata pernah saya membaca itu dari Nini Karlina. Kenal Nini Karlina? Ada yang tahu Nini Karlina? Teman duetnya Dul Sumbang. Nyanyi dangdut, Bu. Oh, ya tahu. Panas-panas goreng pisang. Saya membaca judulnya itu luar biasa itu. Saya sangat, ini harus betul-betul dipahami untuk ibu. Waktu itu dia punya anak nomor 1 dan nomor 2 itu agak terlalu dekat umurnya, sehingga sepertinya ini banyak dilakukan oleh orang tua juga. Ben ibunya, ben anaknya meneng, terus dikasih apa Bapak Ibu? Dikasih HP. Kalau sudah dikasih HP, ini saya punya keponakan sendiri, anaknya seperti itu. Selalu bermain HP. Kalau sudah dikasih HP, dia akan marah. Dan bermain HP itu, kalau ini ya, keponakan saya itu, bermain HP itu sampai malam. Kalau HP-nya diminta, dia menangis. Ini akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik untuk perkembangan sosial dan bahasa anak. Dia bermain HP, pasti dia tidak mau bersosial dengan temannya. Dia selalu menyendiri. Kemudian bahasa ini dia cenderung kalau dia itu masih anak-anak, dia tidak akan banyak berbicara dengan orang lain, sehingga kelancaran berbicaranya itu terhambat. Ini saya melihat podcastnya dari Nini Karlina itu ya, dari berita-berita saya baca. Kenapa Nini Karlina berhenti berkarir di saat karirnya itu pas sedang naik daunnya, sedang di atas, langsung ternyata dia itu seperti itu, anaknya istilahnya dia harus membangun kembali hubungan baik dengan anaknya, karena anaknya waktu itu sudahlah dikasih HP, dia akan diam karena punya anak yang kecil. Tapi ternyata perkembangannya sangat tidak bagus. Jadi ini kita membiasakan anak-anak bermain dengan teman-temannya. Bagaimanakah kita menciptakan sebuah pembelajaran yang menumbuhkan sosial, kerjasama, kolaborasi, dan anak bisa bergaul dengan bahasa yang santun dan baik bersama dengan temannya. Kita ciptakan pembelajaran kolaborasi, ciptakan anak berani untuk berpendapat. Jangan sampai anak berpendapat tidak kita respon. Jangan sampai, mau tanya ini, kenapa seperti ini? Gak usah tanya lah, pokoknya ya seperti itu lah. Saya yakin nanti anak itu juga tidak akan bertanya. Kemudian anak itu kan selalunya ingin tahu ya. Dia tanya, Bu, kenapa ya Bu kok pelangi itu adanya setelah hujan misalnya. Terus pokoknya ngono Gusti Allah kan yang menciptakan pelangi setelah hujan. Ya, guru harus bisa menerangkan kenapa pelangi itu setelah hujan, sebenarnya dengan pembiasan ya. Kemudian ada lagi, mau tanya Bu, kenapa ini daun kalau saya sentuh kok layu? Ada ya? Kalau disentuh layu, dijawab, Yunus Gusti Allah aku menciptakan seperti itu. Kalau daun yang pohon itu disentuh layu, harusnya kita itu menjawab dengan bagus. Oh itu kalau daun sentuh layu, dia itu sensitif terhadap rangsang, seperti putri malu. Nah itu ya. Jadi apapun anak kalau bertanya kepada gurunya, banyak bertanya, itu kakek takon, sidik-sidik takon. Nah, jangan seperti itu anak tidak akan mau bertanya lagi. Kita jawablah ya dengan baik. Kemudian saling menghargai temannya. Kalau kesepakatan kelas ini untuk semua kelas, tidak hanya kelas awal ya. Kesepakatan kelas silakan dibuat. Sekarang tidak ada yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu hanya mengikat dari satu pihak. Tapi kalau kesepakatan adalah
kesepakatan bersama. Kalau di kurikulum merdeka tidak ada sanksi, yang ada adalah konsekuensi. Konsekuensi jika tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah fondasi yang keempat, yaitu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Positif terhadap belajar, senang belajar. Jika anak-anak tidak nyaman di kelas, pengennya selalu cepat pulang, pengen cepat istirahat, itu menandakan bahwa anak-anak jenuh, bosan berada di kelas. Nah, kita ciptakan agar anak-anak itu suka belajar, suka di kelas, suka berangkat sekolah itu selalu semangat. Ada anak yang setiap pagi itu dia selalu bersedih. Karena apa? Saya punya ponakan itu setiap mau sekolah kayaknya itu sedih, ternyata dia itu tidak bisa matematika. Kalau matematika nggak bisa di sekolah itu selalu dimarahi gurunya. Itu membuat anak akan malas untuk pergi sekolah. Ciptakan seperti Gajah Dewantara bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda. Setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Setiap anak itu punya karakteristik sendiri. Tidak bisa kita menyamakan bahwa semua anak itu suka matematika, setiap anak suka bahasa, setiap anak suka permainan olahraga sepak bola atau renang, tidak. Tapi seperti yang dikatakan Gajah Dewantara, anak bukanlah tabula rasa ya. Jadi bukan anak itu kertas putih kosong yang nanti akan diisi apa saja oleh orang dewasa, tidak. Tapi anak itu sudah punya dasar bakat dan minat masing-masing. Sudah ada tulisan tipis-tipisnya. Jadi kita orang dewasa hanya tinggal menebalkan tulisan itu dengan membimbingnya, mengarahkan dengan hal-hal yang positif, sehingga anak itu bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian bagaimanakah cara mengajarkan karakteristik bakat minat anak yang berbeda-beda? Tentunya kita mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan belajar anak? Tentunya dengan asesmen awal. Kalau tadi asesmen awal anak di fase A, ya kita koordinasi dengan satuan pendidikan sebelumnya, yaitu dengan guru-guru TK-nya. Meskipun di rapor itu ada, alangkah baiknya bisa terjadi komunikasi yang baik antara guru PAUD dan guru TK dan guru SD. Selain itu, apalagi yang bisa dilakukan untuk mengetahui asesmen awal selain komunikasi yang baik dengan guru sebelumnya, apalagi bisa juga dengan komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian bisa dengan cara bercakap-cakap dengan siswanya. Tidak perlu kelas 1 awal diberi angket untuk mengisi, kan dia belum bisa membaca dengan memanai bacaan itu. Mungkin dia bisa membaca tapi belum paham artinya, belum paham maksudnya. Jadi kita melakukan bincang-bincang saja dengan siswa, kemudian dengan orang tua, ada parenting class itu ya, kemudian dari sekolah sebelumnya. Fase yang kelima, Bapak Ibu, kemampuan fondasi pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Kata kuncinya adalah keterampilan motorik, bergerak, perawatan diri, dan partisipasi mandiri. Kalau di sekolah biasa ada ya, cuci tangan pakai sabun, itu termasuk keterampilan motorik. Kemudian ada ini, kelas yang sepatunya dilepas. Ada ya, tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas biar di dalam bersih. Anak bisa melepas sepatunya sendiri dan menaruh di tempat sepatu. Kemudian anak bisa mandiri dan mandi sendiri, sikat gigi sendiri, berganti pakaian sendiri. Itu adalah termasuk pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri.
Selanjutnya yang keenam yaitu fondasi kematangan kognitif. Nah, kalau ini adalah literasi dan numerasi. Jadi Calestung itu bukan satu-satunya fondasi yang harus kita tanamkan untuk anak usia dini. Hanya salah satunya. Anak memiliki kemampuan membaca, kemampuan numerasi atau angka. Nah, bagaimana mengajarkan anak usia dini terkait dengan konsep angka? Apakah langsung membaca lancar? Tidak, pengenalan huruf-huruf dulu. Bu, tapi kan sudah ada yang lancar lah, itu masuk nanti di pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana anak yang belum lancar membaca, yang sudah lancar membaca. Kemudian numerasi kalau kelas awal jangan langsung ke matematika yang bagi mereka itu terlalu rumit. Nah, matematikanya dengan permainan, boleh dengan itu tadi media batu atau media apa yang bisa dipakai. Biasanya guru kelas 1 itu lebih kreatif, ya. Ingat selalu Bapak Ibu, lingkup fondasi yang penting bagi anak tidak hanya Calestung. Calestung merupakan bagian kecil dari kemampuan literasi dan numerasi atau kognitif yang perlu dimiliki oleh anak. Masih ada yang lain. Tadi ada berapa Bapak Ibu? Kita akan sampai di sini saja dulu. Ini sudah, sebetulnya kan karena materi ini kan 2 hari full, tapi kita di sini hanya 1 jam, ini sampai setengah 3 malah ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri materi saya akan mengingatkan kembali 6 fondasi apa saja Bapak Ibu. Yang pertama, mengenal agama dan budi pekerti. Karena budi pekerti. Keimanan dan budi pekerti. Yang kedua Bapak Ibu, Keterampilan sosial dan bahasa. Sosial dan bahasa. Tadi keimanan dan budi pekerti kita lanjutkan seperti ini. Sosial dan bahasa. Kemudian yang ketiga, Kematangan emosi. kematangan emosi. Yang keempat, Belajar positif. belajar positif, kita lambangkan seperti ini. Yang kelima, kematangan Motorik dan perawatan motorik diri. dan perawatan diri. Yang keenam, kemampuan kognitif. Jadi ingat Bapak Ibu ya, bahwa fondasi dasar anak usia dini bukan hanya di kognitif, tapi ada 6 fondasi dasar yang kita tanamkan pada anak-anak didik kita ya. Silakan Daraisen Ibu Siti Mustia. Maaf Bu, kepencet. Iya, nggak apa-apa Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira materi saya ini cukup. Sebelum saya akhiri, kita jargon transisi PAUD dulu ya. Semua mikrofon bisa dibuka. Transisi PAUD SD. Satu tim. Luar biasa. Terima kasih. Nanti kalau saya berkunjung ke sekolah Bapak Ibu, saya akan melihat bagaimana pembelajaran yang menyenangkan untuk SD kelas awal. Dan mohon untuk ini ya, ada PPDB itu kan ada masa orientasi ya, benar-benar 2 minggu digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan terkait dengan 6 fondasi anak usia dini. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Guru dan Ibu Kepala Sekolah yang hebat dan luar biasa. Saya rasa untuk materi saya cukup ini dulu, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali untuk kegiatan yang berbeda atau mungkin sama di Kombel Majahe. Selamat dan sukses untuk Kombel Majahe, semoga tetap berjaya dan bisa lebih dikenal oleh para pendidik di seluruh Nusantara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Oke, terima kasih ya. Sungguh luar biasa dari Ibu Jumia secara mendalam mengupas tuntas 6 fondasi yang kita terapkan dalam transisi PAUD SD ini ya. Mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan buat Ibu Jumia. Monggo para Bapak Ibu guru jika ada pertanyaan, atau kita lanjut pada narasumber yang kedua. Bu Ani ingin nambahi? Oh, saya tidak menambahi banyak-banyak. Ini sudah waktunya pulang dan bubuk manis ya. Gitu ya. Jadi Berarti kita closing saja. Tidak ada pertanyaan ini, Bu. kita ingat kembali aja tadi yang sampaikan Bu Jumi, ada 6 fondasi ya. Ya. Yang pertama untuk mengingat, kita pakai simbol-simbol, pakai gerakan supaya ingat ya. Yang pertama tadi apa? Mengenal agama dan budi pekerti, Bu. Ya, coba sambil saya share ya ini ya. Saya share screen coba ya, sambil supaya semuanya ini nanti apal. Nah, ini enggak harus apal ya, mau apal enggak penting, kognitif itu paling akhir sebetulnya seperti ini. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat ya? Sudah terlihat ya semuanya ya? Sudah terlihat? Ya. Di situ ada 6 fondasi yang tadi disampaikan oleh Bu Jumi ya. 6 fondasi yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kita lambangkan orang berdoa. Nah, supaya jenengan itu apalnya tuh gampang. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, apa tadi? Kemampuan sosial dan bahasa. Ya, yang ketiga, kematangan emosi. Ya kan? Yang keempat, Tidak terlihat Bu Ani, tidak terlihat tangannya, kematangan emosi. oh, gini, yes. Nah, yes. Kematangan emosi. Terlihat? Yang keempat, pemaknaan belajar positif. Nah, kalau belajar positif kan senang. Nah, belajar positif gitu. Yang kelima, motorik ya, motorik dan perawatan diri. Motorik dan perawatan diri. Nah, yang keenam, kognitif. Nah, yang terakhir kita jargonnya ya, jargon. Transisi PAUD SD. Satu tim, satu tujuan. Transisi PAUD SD. Menyenangkan. Luar biasa. Pak, tadi kita belum beri ini ya, tepuk keren buat Bu Jumi. Ya, tadi Bu Jumi sudah menyampaikan materi banyak sekali. Mari kita berikan tepuk keren buat beliau. Nanti gini ya. Plok 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 dikasih W, plok 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 dikasih O, plok 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 dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Itu ya. Oke, Bu Ani. Tepuk keren buat Ibu Jumi. Dikasih apa? Dikasih Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Bu Jumi. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ya, Ini saya kasih emotion love buat Bapak Ibu semua yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu guru, ternyata diklat hari ini diklat-diklat yang sungguh menyenangkan seperti pada materi hari ini, yaitu transisi PAUD menyenangkan ya. Kita tadi sudah diberi statement juga sama Bu Jumia bahwa transisi PAUD SD menumbuhkan adanya gerakan transisi PAUD SD menyenangkan. Itu tidak hanya menurut saya bahwa transisi itu tidak hanya di fase A, tetapi karena tadi adalah menumbuhkan fondasi. Fondasi itu kan berlanjut dari fase A, mungkin dilanjutkan ke fase B, kemudian ke fase selanjutnya yang akan tadi seperti pada gambar tadi akan membuat rumah yang kokoh, yang tahan badai dalam kemajuan zaman saat ini ya, mungkin di era sekarang ya
Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya saya akan tutup untuk diklat siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara diklat siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, yaitu Foto bersama ya Bu Tia. dalam Bu Ani. Foto bersama. Oke, sebentar lagi, pada Kombel Majaye, Maju Jaya hebat, sungguh luar biasa, buat narasumber dan Bapak Ibu guru hebat, Bapak Kepala Sekolah yang mendukung para guru-gurunya, satuan pendidikannya, Ibu pengawas yang memberikan tadi materi yang sungguh luar biasa. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita foto bersama, monggo berikan ekspresi panjenengan semua yang terhebat, terbagus. Monggo Bu Ani naik badai screenshot. Oke, siap semuanya. Kita kasih senyum yang lebar. Habis ini dikasih selamat SD ya, semuanya. Monggo jargonnya. Tadi Bu Ani bilang nggak jargonnya? Nggak usah, gini aja tak foto ya. Ya, karena saya foto saya gini aja. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Tia dan Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum saya tutup untuk diklat siang ini, saya punya pantun buat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Buah tomat, buah ceri. Cakep. Dibikin jus enak rasanya. Cakep. Demikian diklat siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya sebagai Luar biasa. Hari ini saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi panjenengan semuanya, saya mohon maaf. Saya tutup diklat siang hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih.